Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita. Pak JK, ada masukan Pak untuk bagi warga ataupun masyarakat yang terdampak terkait dengan pandemi ini? Banyak yang dirumahkan ataupun bahkan di PHK Pak. Ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, pertama ikuti anjuran atau ketetapan pemerintah soal pencegahannya. Dan agar itu cepat selesai sehingga ekonomi kita juga bisa bergerak lagi. Kalau bergerak lagi maka orang yang telah di PHK sebelumnya bisa bekerja lagi. Cuma itu saja caranya. Kita kendalikan, kita serang ini habis-habisan ini corona ini sehingga kita bisa aktif lagi. Kalau dari sudut pandang Pak JK Pak, untuk bantuan yang diberikan pemerintah sampai dengan saat ini, apalagi ada program Kartu Prakerja yang kemarin juga sempat menjadi kontroversi ya Pak ya, terkait dengan uang pelatihannya terlalu besar, 1 juta begitu Pak, yang seharusnya malah mereka lebih membutuhkan uang yang benar-benar dibutuhkan, kenapa tidak diberikan saja begitu, 1 juta itu tanpa pelatihan begitu Pak, bagaimana Pak? Ya, banyak pandangan seperti itu. Memang dalam kondisi hari ini kita harus berbicara prioritas. Yang mana prioritas dari prioritas. Nah, itulah caranya. Dulu ini adalah tugas pemerintah. Kita lakukan itu dalam kondisi darurat. Baik. Kondisinya jadi memang harus kita bisa menyesuaikan saat ini ya Pak ya. Pak, kalau Anda bisa bandingkan terkait dengan tahun 98 dengan kondisi saat ini bagaimana Pak? Kalau 98 artinya krisis ekonominya ya. Betul Pak. Ya kalau dulu itu 98 hanya di Jawa yang kena. Tapi daerah-daerah yang mengekspor bahan-bahan yang dihasilkan masyarakat itu justru untung. Kayak di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan. Memang kesulitan waktu itu hanya di daerah-daerah yang banyak mengimpor. Sekarang ini semua kena, tidak ada daerah yang tidak bebas. Jadi tidak ada wilayah di Indonesia yang untung daripada situasi. Itu bedanya dan skalanya lebih besar sekarang ini. Karena mendunia dulu hanya kena 3 negara, hanya Indonesia, Thailand, Korea, jadi namanya krisis Asia, itu pun Asia terbatas. Jadi masih ada negara yang bisa bantu kita, gitu IMF, kemudian juga Jepang, negara-negara Eropa, Amerika membantu. Sekarang mereka juga ingin mengalami kesulitan. Jadi ini cobaan kita untuk betul-betul mandiri mengatasi masalah ini, kesulitan. Baik, berarti kalau kita lihat, kalau tadi Pak JK sempat bilang ini tidak hanya menyangkut 3 negara, tapi juga belahan dunia, begitu ya Pak ya. Kalau yang Anda lihat, begitu Pak, yang Pak JK lihat, kira-kira sampai kapan kondisi kita seperti ini Pak? Waduh, tidak sampai diketemukan vaksinnya dan obatnya. Ya, mungkin tahun depan lah. Baik, nah Pak JK, saya sekarang berbicara mengenai kalau tadi Pak JK sampaikan sampai dengan ketemu vaksinnya begitu ya Pak ya. Nah ini kalau kita berbicara berandai-andai ya Pak ya, kalau seandainya vaksin ini ditemukan, kemudian nanti akan didistribusikan di Indonesia atau pemerintah membelinya begitu, proses pendistribusiannya seperti apa Pak? Mungkin Pak JK yang pernah menjadi wakil presiden selama 2 periode pahamlah dengan kondisi seperti ini Pak. Ya ini karena memang masih punya tahapan. Pertama risetnya sekarang. Setelah risetnya uji klinis. Uji kepada orang. Itu butuh waktu berapa bulan. Katakanlah awal tahun depan. Setelah itu produksinya. Produksinya juga ini kan kalau penduduk dunia 7 miliar. Ini harus diproduksi minimum 3-4 miliar. Karena semua harus disuntik atau divaksin itu. Proses berikutnya bagaimana vaksin miliaran orang. Di Indonesia katakanlah kita harus vaksin 200 juta orang. Itu tidak mudah juga, butuh waktu berbulan-bulan itu prosesnya. Jadi bukan waktu begitu ditemukan vaksinnya langsung selesai, tidak. Itu lagi proses tahunan lah.
Berarti banyak ya Pak JK ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai banyak orang, kira-kira prioritas pertama ini siapa Pak? Ya, tidak semua orang punya prioritas. Siapa yang eh, berinteraksi satu sama lain lebih banyak? Di kota pasti lebih karena interaksi orang kan lebih banyak di kota daripada di pedalaman. Tapi semua harus secara bersamaan. Tenaga medis lebih Tapi penting. butuh waktu berbulan-bulan ini baru bisa. Iya, Tidak tahunan. iya, baik. Eh, Kalau gitu memang kita harapkan kondisi seperti saat ini cepat berlalu begitu ya Pak ya? Oh iyalah, tetapi tidak bisa berlalu begitu saja, harus ada upaya ya. Mhm. Baik, Pak JK terkait dengan kondisi di pandemi saat ini, apakah ekonomi syariah masih bisa menjadi pilihan Pak? Itulah lagi ekonomi syariah, bukan syariah, semua kena. Jadi tidak ada sistem ekonomi yang bisa menghindari, yang bisa mengurangi itu ya hanya memerangi atau mematikan virus ini, mencegahnya, kemudian insya Allah kalau ketemu obat vaksinnya baru selesai. Tidak ada hubungannya dengan syariah, non syariah, semua kena. Baik, kalau yang Pak JK lihat nih Pak, ada beberapa wilayah mungkin yang saat ini bisa menjadi epicentrum baru Pak tentang penyebaran wabah ini Pak. Kalau yang Pak JK lihat, wilayah mana sih Pak yang harus mewaspadai kondisi seperti ini? Epicentrum itu bisa terjadi kalau daerah itu tidak hati-hati pengendaliannya. Kedua, pergeseran atau pengendalian orang sulit dicapai akan menjadi suatu daerah penyebaran baru. Ya. Jadi memang harus kondisi berhati-hati ya Pak ya? Iya, kerja keras lah. Pak, bagi mungkin para kepala daerah, menurut Pak JK apa yang harus dilakukan? Terutama untuk wilayah tenaga medis. Melaksanakan program yang diatur oleh pemerintah sendiri. Iya. Karena kalau kita berbicara mengenai tenaga medis, tidak semua daerah ini begitu support tenaga medis ya Pak, apalagi untuk spesialis paru ya Pak. Tenaga medis itu mengobati yang sakit. Yang pokok di samping mengobati yang sakit, mencegah jangan orang sakit. Jadi kan pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Pencegahannya yaitu ya tinggal di rumah dan sterilisasi, membunuh virus itu. Itulah yang di depan. Sebenarnya di depan itu untuk mencegah dia orang sakit kena sehingga masuk rumah sakit. Baik. Ada tips tidak Pak dari Pak JK yang untuk para masyarakat Indonesia saat ini yang mungkin sudah merasa lelah begitu Pak di rumah? Oke lah, ya, kerja berpikir kreatif lah. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak JK atas waktunya Pak. Pak, sekali lagi Pak, himbauan dari Pak JK sendiri untuk para warga Indonesia saat ini untuk tabah ataupun tegar menghadapi kondisi pandemi. Silakan Pak. Ya, ikuti anjuran pemerintah, ikuti ketentuan protokol kesehatan, beribadahlah dengan baik, atur keluarga dengan baik, ya tetap kreatif, tetap inovatif, berbosan. Baik, terima kasih Pak JK. Pak JK terakhir Pak, saya minta ucapan greeting Hari Raya Idul Fitri Pak untuk pemirsa JAK TV Pak JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang indah ini, walaupun kita semua prihatin, tapi saya juga tetap ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri. Insyaallah minal aidin wal faizin kepada seluruh penonton, seluruh masyarakat yang bersama-sama merayakan dalam situasi keterbatasan kita, namun harus tetap nikmat seluruhnya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JK atas waktunya Pak. Sekali lagi terima kasih. Kamu orang Makassar? Ya, sehat selalu Pak. Kamu orang Makassar? Pak, saya Lampung. Lampung, bahasamu kayak orang Makassar. Cara ngomong. Saya, iya karena berbicara dengan Pak JK jadi ke bawah nih Pak. Terima kasih Pak. Yo, terima kasih ya. Sekali lagi Pak. Yo, terima kasih.
Ya pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Yusuf Kalla yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia selama 2 periode dan sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia. Namun sebelum saya akhiri program Tokoh Kita kali ini, saya mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.